memulai. Mana semangatnya anak-anak? Ini semangatku. Yang pertama ini kita membahas kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah dan masyaallah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Itu bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat. Dalam pembelajaran ini kita bahas kalimat subhanallah dan masyaallah. Kalimat subhanallah dan masyaallah ini diucapkan ketika kita melihat keindahan atau sesuatu yang menakjubkan. Bagi siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah, maka akan dinilai ibadah oleh Allah. Dalam di sekeliling kita banyak sekali Allah membuktikan dengan seperti ladang-ladang yang membentang luas, tumbuh-tumbuhan yang hijau, gunung-gunung yang tinggi. Semua itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah karunia Allah dan merupakan bukti keagungan Allah. Dan bagi siapa yang memuji pada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah, maka akan diberikan pahala oleh Allah atau dinilai dengan ibadah. Subhanallah. Subhanallah adalah kita senantiasa mengagungkan atau mengindahkan dengan catatan bahwa kemurnian ini adalah murni dari Allah sendiri, bukan campur tangan manusia. Seperti contoh, keindahan alam semesta ini buktinya tidak tanpa atau tidak ada campur tangan manusia. Kemudian lagi kecantikan seseorang, ketampanan seseorang, bahkan mukjizat yang diberikan oleh Allah pada nabi-nabi yang terdahulu itu adalah bukti keagungan Allah yang tanpa ada campur tangannya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi, surat Al-Isra yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar diperlihatkan kepadanya sebagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang mendengar lagi mengetahui. Dari ayat tersebut di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah seringkali memuji dirinya baik dalam surat Al-Isra atau surat-surat lainnya. Itu membuktikan bahwa keagungan Allah bisa memperjalankan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang tanpa ada campur tangan seorang pun bisa memperjalankan satu malam yang semestinya kalau kita tempuh perjalanan tersebut itu bisa melebihi satu bulan. Kalimat subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Kalimat yang mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Ya, bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat tersebut akan mendapatkan pahala. Dan bukti keagungan Allah itu Allah bisa memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu termasuk bukti dari keagungan Allah. Coba kita lihat lagi, ya. Bukti keagungan Allah dengan membentang luasnya, ya, bumi yang sekian lebarnya, kemudian langit, kemudian matahari, itu semua adalah bukti keagungan Allah. Kita sebagai hambanya wajib mensyukurinya, ya. Kita wajib mengagungkan Allah bahwa diri kita itu rendah di hadapan Allah, bahwa kita itu tidak ada kuasa apapun kalau dibandingkan Allah. Makanya dengan mengucapkan kalimat thayyibah kita akan mendapatkan nilai ibadah. Tahu kalian kapan saja kita diperintahkan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kalimat thayyibah subhanallah diucapkan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, kemudian melihat sesuatu yang keindahan,
sholat fardu itu biasanya kita melakukan dzikir atau membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian ketika kita melakukan sholat fardu, kemudian ada imam yang lupa dalam membaca atau mengerjakan rukun sholat, maka kita juga diperintahkan dengan mengingatkan membaca subhanallah bagi orang laki-laki. Itu adalah bacaan subhanallah ketika kita mengucapkan. Adapun subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Yang kedua adalah bacaan masya Allah. Masya Allah ini diucapkan atau masya Allah ini adalah apabila kita melihat suatu kejadian yang indah atau menakjubkan. Adapun kejadian yang indah atau menakjubkan itu adalah juga atas atau karena ikut campurnya tangan manusia. Seperti bangunan yang indah, bangunan yang tinggi, kemudian kebun-kebun yang indah, ya, itu bisa terjadi juga karena adanya campur tangan manusia. Kebun yang indah itu bisa terjadi karena di samping karena Allah juga ada campur tangan manusia seperti memupuk, menyiram, dan lain sebagainya. Kemudian gedung-gedung yang tinggi itu bisa terjadinya gedung tinggi itu tidak cuma ada mukjizat dari Allah, tapi juga ada ikut campurnya tangan manusia dengan membangun, dengan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, walaula dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Artinya, mengapa tidak kamu mengatakan waktu kamu memasuki kebunku mengucapkan masyaallahu la ilaha illallah billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semuanya ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada padamu. Dalil ini menunjukkan bahwa sifat atau bahwa penjelasan yang disebutkan di atas dalam ayat atau surat Al-Kahfi tersebut ayat 39 itu adalah bukti bahwa keindahan kebun itu adalah tidak cuma dari tangan Allah, tapi juga ada campur tangan manusia. Kebun itu bisa hijau juga karena adanya pemupukan dari seorang petani, ada penyiraman, ada penanaman yang baik, ada suatu penjagaan yang lebih baik. Itu maksudnya itu kita mengucapkan masya Allah itu buktinya masya Allah itu tidak sama dengan subhanallah. Kalau subhanallah itu tidak ada campur tangan manusia, tapi kalau masya Allah itu diucapkan karena kita melihat sesuatu yang menakjubkan karena adanya campur tangan manusia. Masya Allah itu artinya adalah Allah menghendaki atau kehendak Allah semuanya ini bisa terjadi. Nah, kalimat masya Allah diucapkan ketika kita atau sesuatu yang terjadi dalam kehendak sehingga diharapkan kita terbersangka kepada Allah atas qada atau kejadian-kejadian yang terjadi pada kita. Jadi kita itu dilarang memburuk sangka pada Allah. Kalau Allah itu tidak baik pada kita, itu tidak boleh. Karena apa? Allah itu ada sudah menakdirkan kejadiannya pada kita. Jadi kita tidak boleh buruk sangka pada Allah. Ya, terbukti adanya kalimat masya Allah. Yang artinya adalah semuanya ini adalah terjadi karena kehendak Allah. Ya, ini adalah contoh-contoh keagungan Allah atau bukti kebesaran Allah dengan adanya gunung. Kalau kita sedang melihat gunung, apa yang sedang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah subhanallah. Bukti bahwa kita
agung karena Allah bisa menciptakan gunung dan pohon-pohon yang banyak seperti ini. Kemudian ini adalah contoh lagi bahwa ini juga termasuk keagungan Allah. Yang tapi di sini buktinya keagungan Allah tanpa campur tangannya manusia. Seperti apa? Seperti perahu. Ini kalau kita melihat perahu yang cantik-cantik seperti ini, kita mengucapkan apa? Masya Allah. Karena apa? Karena kecantikan seperti perahu ini adalah kecantikan yang dimiliki Allah juga atas campur tangan manusia. Tapi kalau gunung ini adalah bisa terwujud karena kekuasaan Allah murni tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi perbedaannya kalau mengucapkan kalimat subhanallah itu adalah kebesaran yang terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Tapi kalau masya Allah diucapkan itu keagungan atau keindahan yang terjadi karena campur tangan manusia. Kalau kita lihat di sini yaitu sebuah perahu, tapi kalau lainnya seperti gunung kok, seperti bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang tinggi seperti di kota-kota besar itu adalah kita mengucapkan kalimat masya Allah sebagai tanda atau bukti keindahan yang kita ucapkan adalah masya Allah. Contoh lagi di sini bukti keagungan Allah atau bukti kebesaran Allah. Allah juga menciptakan gunung, yang gunung itu juga bisa meletus, ya. Yang letusannya ini bisa mengenai manusia. Nah, bukti kita bersyukur atau mengagungkan Allah dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan seperti ini kecuali Allah yang bisa. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah. Ini gambarnya apa? Gunung yang meletus. Kalau yang ini lahar yang panas. Ya, ini adalah juga berkat atau bukti keagungan Allah yang bisa menciptakan semuanya ini. Kalau manusia tidak mungkin bisa menciptakan seperti ini kecuali Allah. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah sebagai bukti kebesaran Allah, ya. Bukti kebesaran Allah. Sampai di sini dulu anak-anak ya. Semoga dengan pelajaran ini kita dapat mengambil manfaatnya dan kita bisa mempraktekkan setiap hari, ya. Dengan adanya kalimat